Pemirsa, insiden kuda Nil diberi makan sampah plastik menjadi peristiwa ketiga yang mengancam keselamatan satwa penghuni Taman Safari Indonesia. Sebelumnya ada pengunjung Taman Safari yang menuangkan minuman keras ke mulut rusa, kemudian memberi makan kuda Nil dengan botol plastik. Bergabung pada sore ini bersama kami melalui sambungan daring, Pak Alexander Zulkarnain selaku SVP Marketing Taman Safari, dan juga bergabung Pak Dr. M. Munawaroh, Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PBPDHI). Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu Anda berdua. Selamat sore, Mas Rano. Baik, saya Selamat minta sore, Mas. penjelasan terlebih dahulu dari Taman Safari, Pak Alex. Kondisi kuda Nil yang diberi makan plastik itu saat ini sehat selalu atau bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Jadi kondisinya saat ini dalam kondisi yang baik ya. Karena setelah kejadian tersebut dideteksi, langsung petugas kami yang ada di lapangan, animal caregiver kami, Pak Supriyadi langsung mengeluarkan sampah plastik tersebut dari mulut kuda Nil kami yang bernama Hanyut. Setelahnya ada tim Life and Science kami dan perawat satwa yang juga langsung menangani dan mengecek keadaan kuda Nil kami yang bernama Hanyut ini, dan sampai saat ini kondisinya masih sangat baik, jadi tidak ditemukan indikasi apapun yang mengganggu kesehatan ataupun melukai dari kuda Nil tersebut. Ya, Itu Mas Rano. mungkin bisa digambarkan Taman Safari sendiri mengetahuinya peristiwa tersebut setelah viral dulu, kemudian dicek kondisi dari kuda Nil atau seperti apa, Pak? Apa sudah tahu di saat waktu yang bersamaan? Sudah tahu di saat waktu yang bersamaan ya. Jadi petugas kami senantiasa selalu standby ada di tempat eksibit karena sebenarnya viralnya sebelumnya. Jadi viralnya itu sesudahnya. Jadi hari Kamis, viralnya baru hari Sabtu ya. Gitu. Jadi kami ini tidak bereaksi atau menangani sesuatu berdasarkan dari viral, tetapi memang berdasarkan dari kejadian yang terjadi. Kita dengan sigap proaktif sesuai dengan SOP dan peraturan yang ada di tempat kami. Taman Safari Indonesia ini merupakan lembaga konservasi ex situ yang diakui oleh pemerintah dan juga dunia internasional. Kita mempunyai SOP dan peraturan yang memang kita senantiasa kita terapkan dan aplikasikan. Melalui ini juga kita juga mengajak para pengunjung yang datang ke tempat wisata, ke taman rekreasi, baik yang ada di Taman Safari ataupun tempat dimanapun tempat wisata berada, harus senantiasa mematuhi dan juga menaati peraturan yang berlaku, sehingga kita bisa sama-sama nyaman. Baik, kalau dari visual kan hitungan detik yang kita tangkap visualnya ya Pak Alexia, tapi kalau Anda bisa gambarkan ke publik, bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi? Apakah memberi makan yang benar dulu, yaitu wortel atau sejenisnya, kemudian menaruh sampah plastik kemudian? Atau bagaimana lengkap kronologinya, Pak? Sebenarnya kalau dilihat dari visual yang ada, itu memang apa yang terjadi ya gitu. Jadi memang dipancing sehingga mulut kuda Nilnya terbuka lalu dimasukkan sampah plastiknya. Namun tidak lama karena kuda Nil ini juga tahu ini bukan makanannya, jadi tidak tertelan gitu. Jadi tidak tertelan, jadi masih ada di mulutnya sehingga bisa cepat diambil. Dan pelaku sudah diketahui dan juga apakah ada upaya hukum agar efek jerah kemudian bisa didapatkan? Jadi kita dari kami, dari Taman Safari itu mengumpulkan fakta dan datanya, apa-apa saja yang diperlukan oleh instansi terkait ataupun pihak berwenang untuk menelusuri dari hal ini. Karena ini ranahnya sudah masuk ke ranah pihak yang berwenang. Jadi dari kami ini tentunya menyediakan data-data dan fakta-fakta apa yang diperlukan. Karena ini pelakunya juga sudah tidak ada di lokasi kami ya. Baik. Tapi kan kalau dari plat nomor bisa diketahui dilacak, Pak Alex. Ini gampang sekali untuk melacaknya. Betul, tapi Mas Rano tentunya lebih paham ya, pelacakan dan lain-lain itu ada ranahnya di penegak hukum kan. Dan pemanggilannya pasti lebih paham ya seorang jurnalis mengenai hal ini ya. Tentunya untuk pelacakan kita juga tidak akan melakukan doxing ya. Ini memang ranahnya penegak hukum untuk memanggil, tapi kami sangat terbuka dan sangat proaktif sekali untuk menelusuri hal ini sehingga ini bisa menjadi efek jerah bagi para pengunjung yang
yang datang untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Tapi kami meyakini sepenuhnya, Mas Tano dan CNN viewers itu bahwa orang datang ke Taman Safari Indonesia itu tentunya niatnya baik ya, ingin mendekatkan diri kepada satwa, ingin belajar hal-hal yang baru tentang satwa gitu. Ketika kita di Taman Safari mempunyai SOP dan juga peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi dan juga ditaati sehingga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dari satwa itu beriringan juga dengan para pengunjung yang hadir dan datang ke tempat kami. Baik, saya ke Dr. Moon. Dr. Moon melihat statement tadi oleh Taman Safari nampaknya belum ke arah untuk penindakan hukum karena masih menelusuri dari tindakan dari para pelaku ini. Kalau dari Anda sebagai Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia seperti apa? Ini sudah 3 kali kasus mencederai kemudian membahayakan untuk satwa dilindungi, Dr. Moon. Baik, baik, terima kasih. Pertama saya menyatakan keprihatinan yang sangat tinggi, sangat berat atas kejadian ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum peduli dan belum memahami bagaimana memperhatikan kehidupan pada seorang hewan. Jadi di dalam undang-undang sudah jelas ya. Saya sarankan ini perlu ada satu tindakan efek jera agar ini tidak terjadi lagi. Apalagi tadi saya juga melihat sebelumnya kucing sampai ditanam di pohon. Ini juga hal-hal yang harus dipahamkan kepada masyarakat. Kami sebagai pengurus PDHI bersiap membantu pihak Taman Safari bila hal-hal ini perlu diluruskan dan diberikan efek jera kepada pelaku. Karena pelaku ini bisa dikatakan tidak tahu atau sengaja tidak tahu atau menyepelekan undang-undang. Di dalam undang-undang kita, pasal yang di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 sudah dinyatakan bahwa siapapun tidak boleh menyengsarakan hewan. Itu ada pasalnya. Dan ini polisi ataupun yang berwajib wajib paham bahwa ini tindakan ini tidak bisa tidak diberikan satu teguran atau diberikan sebuah hukuman. Kami sangat mendukung kepada pihak Taman Safari apabila akan meneruskan hal ini kepada pihak yang berwajib. Saya siap membantu Pak Alex apabila ini diperlukan. Baik, ini harapan dari kami. Terima kasih. Baik, silakan respon Pak Alex, sudah ada bantuan hukum. Terima kasih, dan ini memang yang kami lakukan. Sebenarnya kami sudah melaporkan. Jadi mungkin Mas Rano perlu meluruskan nih, gitu. Tindakan hukum ini bukan dari kami, tindakan hukum ini dari penegak hukum, bukan begitu Dok Munawar, gitu. Tapi tugas kami melaporkan, gitu. Jadi tugas kami ini bukannya mengambil tindakan hukum, tugas kami ini melaporkan, gitu. Kami lembaga konservasi sangat melindungi dari satwa-satwa yang ada ya. Step yang ingin diangkat oleh Mas Rano, tapi kami satu ini ya, we are on the same boat, the same page. Kami sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Munawaro. Tapi sebelumnya sudah dilakukan belum ya laporan Taman Safari ke pihak berwajib? Ada dua kasus sebelumnya sudah ada juga menuangkan minuman keras, kemudian rusa, memberikan makan kuda nil dengan botol plastik. Ini tindak lanjut seperti apa Pak Alex? Apakah sudah ada pelaku yang sudah dihukum atau bagaimana? Sudah laporkan punya ke pihak yang berwajib ya, gitu sudah gitu. Dan kami senantiasa terbuka dan proaktif untuk menunggu hasil-hasil laporan tersebut. Ya, silakan direspon, Dr. Moon. Ada 2 peristiwa sebelumnya juga jadi sama terjadi. Paling tidak begini Mas Rano, kita perlu ekspos ya. Personil-personil yang memang menyengsarakan hewan ini perlu diekspos. Minimal dia malu. Ya, kalau memang nanti dari pihak kepolisian pun bisa merespon dengan cepat, pihak kepolisian pun juga harus membantu bahwa ini tidak boleh terjadi lagi. Dan kita tidak menginginkan, dari kami sebagai pengurus besar Perhimpunan Dokter Hewan, ini sangat prihatin dengan kejadian ini Pak Rano. Ya. Minimal diviralkan lah. Oh ini telahnya pelakunya inilah. Begitu. Terima kasih. Baik Pak Alex, tadi saya singgung soal 2 kasus sebelumnya sudah dilaporkan, tapi tindak lanjut update-nya seperti apa? Kami fokus untuk yang terakhir ini. Tentunya kami akan kawal untuk yang terakhir ini
supaya ini bisa, saya sepakat dengan Dr. Munawaro, hingga menimbulkan efek jerah ya. Tapi kita juga bukan hanya ingin menimbulkan efek jerah kepada para pengunjung yang tidak disiplin dan tidak tertib dan melukai satwa, tapi juga ingin memberikan edukasi yang tepat tentunya. Ini penting juga ya, tidak kalah dengan memberikan efek jerah. Edukasi yang tepat ini edukasi yang terarah dan senantiasa terus-menerus kita sampaikan bersama-sama. Ini saya terima kasih sekali kepada Dr. Munawaro ya, atas atensinya juga. Ini saya sepakat sekali, baik di sosial media ataupun di platform-platform lain. Ini juga tentunya yang kita salah satu yang kita utamakan juga ya. Ya, artinya konkretnya belum ada kepastian hukum begitu ya dari kasus 2 sebelumnya ini. Kita masih tetap menunggu. Di posisi kita kan, kita tentunya proaktif ya untuk melaporkan. Bukan tugas kita, dan CNN Indonesia juga tahu ya, pastinya lebih tahu dan lebih pintar dan lebih paham bahwa bukan tugas kita untuk menangkap dan lain-lain. Tapi kita melaporkan pastinya kalau hal-hal ada yang memang sesuai dengan tidak sesuai dengan tindakan hukum, pasti kita laporkan. Namun fungsi Taman Safari Indonesia ini juga salah satu touch point terdepan untuk mengedukasi masyarakat untuk mencintai satwa. Ini juga salah satu harus diutamakan ya. Baik. Untuk closing statement, semoga publik bisa tercerahkan, terinformasi dengan baik. Kalau masuk Taman Safari, aturan apa yang harus dilakukan dan dijalani, Pak Alex? Oke, yang pertama adalah tentunya belajar banyak, menerima banyak hal dari informasi mengenai dari petugas-petugas kami mengenai satwa, lalu juga menaati peraturan-peraturan yang ada di dalam, tidak memberikan makanan tanpa izin dari animal caregiver atau perawat satwa yang ada di lokasi, tidak membuat kegaduhan dan keributan, tetapi juga membagikan hal-hal baik yang positif tentang edukasi yang ada di dalam Taman Safari Indonesia ke publik, sehingga kita semakin tercerahkan untuk mencintai dan menjaga satwa-satwa liar yang ada di Taman Safari Indonesia Group. Baik, silakan Pak Dr. Moon untuk closing statement Anda. Harapannya seperti apa ke depan? Baik, kami berharap kasus-kasus ini ke depan tidak akan muncul lagi. Oleh karena itu, saya bersedia atau kami pengurus besar Perhimpunan Dokter bersedia membackup dari Taman Safari. Kami yang akan melaporkan ke polisi agar bisa dilakukan tindakan sebagai efek jerah. Karena kami sangat prihatin sekali kejadian ini akan berulang-ulang lagi. Oleh karena itu, saya berharap dari Taman Safari bisa bekerja sama dengan kami, karena kami bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hewan. Itu saja harapan kami, Mas Ranov. Terima kasih. Baik, tegas sekali ya begitu ya Pak ya, demi keselamatan satwa yang dilindungi dan juga satwa di Taman Safari. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami, Bapak-Bapak narasumber. Ada Pak Alexander Zulkarnain selaku SVP Marketing Taman Safari, dan juga Pak Dr. M. Munawaro, Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PBPDHI. Selamat malam, Assalamualaikum, sehat selalu Anda berdua. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam.